Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Benar, Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Ketika roh kebenaran, saya katakan Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad datang, ia akan memuliakan aku. Muhammad diutus dalam nama Yesus. Yes, betul. Muhammad diutus dalam nama Yesus. Oke, Mana oke. coba? Baik. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini kita akan mendengar pernyataan dari influencer muslim, dan mereka ada yang ustadz juga ya, mengatakan terus terang bahwa Muhammad memuliakan Yesus dan Muhammad diutus dalam nama Yesus. Yuk kita dengar videonya sahabat. Benar, Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Saya baru lihat ajaran baru yang Yonatan Nander bawakan ini malam hari ini. Serius. Ajaran apa? Berarti memang nama Yesus ini berkuasa. Saya baru lihat Nander ngomong malam hari ini Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Dikatakan, ketika roh kebenaran, saya katakan Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad datang, ia akan memuliakan aku. Ia akan memuliakan aku. Coba, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Coba, mari kita uji. Siapa di antara penulis Bible yang memuliakan Yesus? Orangnya Muhammad diutus dalam nama Yesus. Yes, betul. Orangnya Muhammad diutus dalam nama Yesus. Yes, betul. Muhammad diutus dalam nama Yesus. Oke. Mana coba? Baik. Kita akan bacakan. Ya, sangat konyol sekali sahabat ya pernyataan mereka. Itulah karena terlalu sering dan hanya fokus membahas kitab agama lain, akhirnya mengalami blunder dan menyatakan sendiri bahwa Muhammad diutus oleh Tuhan Yesus dan memuliakan Tuhan Yesus. Kalau begitu berarti Yesus adalah Tuhan dong kalau gitu ya. Nah, karena para rasul-rasul juga memuliakan Yesus dalam Lukas 24 ya. Kita lihat di ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Di mana di dalam ayat ini jelas sekali para rasul-rasul memuliakan Tuhan Yesus dan sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Rasul-rasul sujud menyembah Tuhan Yesus dan memuliakan Tuhan Yesus. Jadi kata mereka Muhammad memuliakan Yesus. Berarti Muhammad ya secara perkataan mereka ya mengakui ketuhanan Yesus saudaraku, karena memuliakan Yesus dan diutus dalam nama Yesus, karena terlalu memaksa bahwa roh kebenaran itu adalah Muhammad. Nah saudara yang terkasih yang dalam nama Tuhan, kendati pun begitu ya, jujur saya tidak setuju bahwa Muhammad itu diutus dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Tidak ada ayatnya gitu loh. Tidak ada ayatnya, dan tidak ada ayatnya juga di dalam Alkitab bahwa Muhammad memuliakan Yesus gitu. Dan kalau kita baca sejarah Alkitab juga tidak ada satupun nabi atau rasul di dalam Alkitab itu diutus dari tanah Arab. Yaitu nabinya umat Islam ya silahkan saja ya. Itu nabinya umat Islam, junjungan mereka. Nah itulah akibat terlalu sering mengais-ngais sebuah kebenaran untuk membenarkan kepercayaan mereka. Mengais-ngaislah dari Alkitab, akhirnya menurut saya ini blunder besar ya. Ya, ini sebuah pertanyaan besar ya. Kalau memang dalam kepercayaan mereka kan Al-Quran itu adalah kitab sempurna, turun langsung dari langit kata mereka. Dan Muhammad adalah nabi yang sempurna, nabi pelengkap dari segala nabi. Bagaimana mungkin cari pembenaran dari kitab agama lain? Ini kan sebuah pertanyaan besar dari kita saudaraku. Sehingga umat-umat mereka tentu saja banyak yang murtad karena mendengar penjelasan mereka sahabat. Makanya tidak heran ada orang murtad ketika dengar mereka berdebat gitu ya. Dengar mereka menjelaskan Alkitab. Akhirnya pendengar-pendengar itu umat muslim sendiri murtad. Dimurtadkan karena penjelasan mereka. Yang aneh ya. Saudaraku yang terkasih ya, seharusnya umat Islam ya banyaklah membahas Quran, membahas Nabi mereka, atau buka room. Tanyai apa saja tentang kitab kami, tanyai apa saja tentang rasul kami, seharusnya begitu kan. Ini saya lihat
tanyai apa saja tentang Alkitab kepada kami. Tetapi mereka semua di situ ustadz, orang-orang Islam. Akhirnya penjelasan mereka justru semakin menguatkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, kendati pun begitu saudaraku, saya tidak setuju ya. Sekali lagi saya katakan bahwa Muhammad itu diutus dalam nama Tuhan Yesus. Karena memang itu bertentangan ya. Bertentangan sekali sahabat. Karena agama Islam itu kan muncul di abad ke-7 ya. Nah, kita orang Kristen itu tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan setelah abad ke-6 ada abad ke-7 ya. Jadi disitulah orang mengenal bahwa ada Tuhan bernama Allah Subhanahu wa taala ya, di abad ke situ saudaraku. Karena sebelum itu orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, para rasul-rasul di Kristen tidak mengenal Tuhannya umat Islam. Ya, kendati pun begitu ya biarlah mereka memuliakan kitab mereka, menceritakan kitab mereka, itu hak mereka saudaraku, harus kita hormati juga ya. Tetapi ketika memaksakan bahwa Muhammad dinubuatkan oleh Alkitab, saya rasa tidak cocok. Karena kitab mereka itu kan kata mereka sendiri yang ngomong bahwa kitab mereka itu kitab sempurna. Namanya yang sempurna itu loh sahabat. Tidak mungkin disempurnakan lagi oleh kitab-kitab lain, mencari kesempurnaan dari kitab lain. Namanya yang sempurna turun dari langit itu pasti mampu berdiri sendiri, menjelaskan kebenaran sendiri. Nggak perlu harus mencari dari kitab orang Kristen kan gitu. Nah, kalau memang dipaksakan begitu, ini kan jadi salah paham. Jangan salahkan kalau umat Anda sendiri nanti bakal murtad karena penjelasan Anda di situ kan Anda jelas sekali ya, nyata sekali mengatakan bahwa Muhammad diutus dalam nama Tuhan Yesus. Padahal dalam kepercayaan umat Islam, Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diutus dalam nama Tuhan Yesus. Kalau diutus dalam nama Tuhan Yesus berarti Tuhan Yesus mengutus Nabi Muhammad kalian. Berarti Tuhan Yesus itu Tuhan dong. Kan gitu. Memuliakan Yesus lagi. Aduh. Ya udahlah sahabat yang terkasih, saya melanjutkan perjalanan saya lagi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.